Saat ini kita sudah panen semangka, alhamdulillah, Dulur. Yang di sini bagian serinya, yang lonjongnya. Ini rekan-rekan lagi ngelangsir. Mulai dari metik sampai ke siap tempat timbang. Untuk 1 tonnya 150.000. Di sana tempat timbangnya. Model langsirnya seperti ini. Langsung timbang, langsung naik lor ini lor. Ini nggak asing lagi nih. Main lama semua lor. Ini artisnya ini tukang catat lor. Kerjanya cuma ini. Nah, jadi sistemnya mobil datang langsung bayar air. Ini kita tanya yang punya ini. Ini harga di ladang berapa di? Biasanya kita di ladang ini kan karena semangka lagi sepi, itu permintaan banyak, itu 5.200. Tapi kalau Tope ngambil ada yang dari Sumbar, dari Pekanbaru, dari Batam, itu 5.000 di ladang. 5.000 ya untuk musim ini. Pokoknya musim ini semangka 5.000 ya? Iya, karena permintaan banyak kan, banyak yang gagal juga, jadi 5.000 per kilo. Oke, terima kasih. Oke, kita tanya langsung sesuai enggak sama petaninya. Sibuk tuh kayaknya mau ditanya ini. Ini toke mas ya? Ya. Berapa nolaknya dari ladang nih? Ini pengambilan dari kebun 5.200 Pak. Sekarang posisi semangka lagi kurang bagus di mana-mana. Iya. Agak mahal, jadi Mahal. dari petani udah memang harga pupuk pun ya udah mulai naik. Kalau maunya petani yang murah kan gitu. Jadi pupuknya yang mahal kayak mana lagi kan gitu. Oke. Pak, Berarti 5.000 ya? Ya 5.000. Oke. Nah, ini berarti sesuai lur dengan pengakuan petaninya. Ini spesial yang ngelangsir ini dikasih oleh-oleh. Nah, dikasih oleh-oleh para penglangsirnya ini. Karena panen, yang langsir oleh-olehnya ini. Oh. Kamera ke bawah oleh-oleh. Kamera tuan rumah. Oke, lur ya. Tanaman semangka hingga panennya sudah siap untuk hari ini. Yang sudah berangkat notanya sudah 20 ton ya. Nanti kita tengok ada nota pencatatannya. Ini masih ada lagi di sini. Nah, ini para penglangsirnya sudah pada pulang ini. Nah. Dia tinggi, udah Nah, ini lor, sale di tahun kita untuk 1 hektarnya masih keluar 25, alhamdulillah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan permasalahan yang ada di video yang tadi. Petani di Riau di lahan kering berhasil panen semangka di lahan kering. Di saat petani semangka yang lain pada gagal langkah semangka petani ini, justru semangkanya berubah besar karena tidak ada saingan, maka harga mahal petani semangka tersebut berhasil panen per hektarnya 25 ton dengan harga 5.000 1 kg. Permasalahannya petani masih menjual semangkanya dengan bentuk utuh sehingga dapat dampak hal tersebut mempengaruhi pendapatan di tingkat petani yang lain. Nah, di sini saya akan membuat video solusi dari permasalahan video pada awal video ini. Dimana pada awal video dipaparkan ataupun diterangkan bahwasanya ada seorang petani semangka yang menjual hasil panennya itu dalam bentuk buah utuhnya. Nah, itu yang menjadi permasalahan di tingkat petani. Karena apa? Karena hal itu akan mengakibatkan harga dari produk panen tersebut itu sedikit cenderung rendah. Padahal kalau misalkan itu dijual melalui produk turunannya, maka harganya itu akan lebih sedikit mahal dan hal tersebut akan menguntungkan bagi para petani. Nah, di sini solusinya adalah petani bisa menjual produk
hasil panennya itu dengan cara diolah terlebih dahulu dijadikan produk turunannya. Misalkan dari video di awal yaitu adalah produk semangka atau buah hasil panen semangka. Nah, hal tersebut bisa dijadikan produk turunannya seperti misalnya bolu, sirup, atau bahkan bisa dijadikan makanan seperti manisan dan juga es krim. Nah, hal tersebut akan meningkatkan atau menambah nilai jual dari hasil panen semangka tersebut, dan hal itu akan berdampak pada pendapatan petani yang semakin tinggi dan semakin menguntungkan. Nah, baik, langsung saja. Seperti yang dijelaskan pada video tersebut, bahwasannya petani semangka memanen semangkanya sewaktu harga semangka mahal, dan di situ juga petani semangka langsung menjualnya, sehingga petani mendapatkan keuntungan. Namun semangkanya tersebut langsung dijual dalam bentuk buah yang baru dipanen atau dijual secara langsung. Nah, jadi keuntungan yang didapat bisa dikatakan belum seberapa atau masih dibilang kecil. Nah, di sini perlu adanya peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemasaran buah semangka tersebut. Peran pemerintah yaitu menjalin kerjasama dengan petani terkait pemasaran dan produksi buah semangka. Yang kedua, menjadi mediator promosi untuk mempromosikan produk turunan buah semangka. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir, membantu masyarakat petani dalam sistem pemasaran buah semangka. Caranya yaitu pemerintah mengasih pemahaman terkait peluang-peluang usaha terhadap buah semangka agar masyarakat petani mengetahui bahwa ketika buah semangka dijadikan produk atau usaha yang lebih berstrategis lagi, maka keuntungan yang diperoleh atau yang didapatkan akan semakin meningkat atau keuntungannya lebih banyak. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwasannya petani semangka memanen semangkanya sewaktu harga semangka mahal, sehingga keuntungan yang didapatkan petani meningkat. Namun demikian, semangka tersebut masih dijual dalam bentuk buah atau dijual secara langsung. Jadi walaupun untungnya masih terbilang kecil. Nah, di sini perlu adanya peran masyarakat. Masyarakat di sini adalah sebagai rumah tangga produsen. Masyarakat dapat membuat suatu usaha kecil atau industri rumah tangga yang mengelola hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah buah semangka. Buah semangka yang dapat diolah menjadi banyak produk, salah satunya adalah sirup. Nah, dengan adanya usaha ini, masyarakat petani dapat meningkatkan keuntungan yang didapatkan, juga dapat mengurangi kerugian. Di sini saya akan menjelaskan peran dunia industri atau bisnis terhadap video tersebut. Dalam video dijelaskan bahwasanya petani Riau berhasil panen buah semangka di lahan kering di saat petani semangka yang lain pada gagal panen. Karena tidak ada saingan, membuat harga buah semangka menjadi mahal. Petani semangka tersebut berhasil panen per hektarnya 25 ton dengan harga 5.000 per kilogram. Peran dari dunia industri atau bisnis sendiri dapat berupa permodalan maupun pemasaran. Untuk permodalan sendiri dapat dilakukan dengan cara penyaluran bantuan dana dengan bunga rendah untuk mengembangkan buah semangka menjadi produk olahan buah semangka agar bisa memperoleh keuntungan yang lebih. Dan untuk pemasaran, dunia industri atau bisnis dapat melakukan kerjasama pemasaran yang berlandaskan keselarasan, saling ketergantungan, dan saling menguntungkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dunia bisnis dalam budidaya tanaman semangka yang sudah dipaparkan pada awal video tadi. Baik pada sektor agribisnis sendiri, terutama pada bidang perkebunan, tentunya memiliki tujuan dalam mengembangkan sektor perkebunan dengan cara meningkatkan mutu dan produksi. Begitu juga dengan budidaya tanaman semangka yang ada di video pada saat panen. Pada para petani yang lain, dikabarkan gagal panen diakibatkan oleh lahan mengering. Lain halnya para petani di Riau. Yang lain para petani gagal panen
pada petani Riau ini berhasil panen dan mendapatkan omset besar dikarenakan adanya kualitas bahan-bahan untuk panen serta produktivitas para petani yang pintar dalam mengolah hasil panen dengan meningkatkan harga jual kepada para konsumen untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Jadi, pada sektor perkebunan ini tidak hanya melakukan panen saja, melainkan memanfaatkan peluang bisnis yang terjadi pada saat panen dan pasca panen.